Ya, pemirsa, relawan Indonesia di perbatasan Yordania Israel kembali mengevakuasi puluhan anak-anak Palestina keluar dari Gaza untuk mendapatkan perawatan kesehatan lebih baik. Evakuasi anak-anak yang menderita penyakit berat berlangsung di sejumlah daerah di Gaza, seperti Khan Yunis, Dar Abalah, Al-Mawasi, dan kota Gaza. Jumlah anak-anak yang berhasil evakuasi pada hari Sabtu berjumlah 90 orang beserta pendamping. Kondisi mereka kian memprihatinkan akibat penyakit berat yang diderita, seperti kanker darah, kanker otak, kanker mata, kanker paru-paru, kanker hati, dan lain-lain. Kondisi mereka juga sangat membutuhkan bantuan pangan dan pakaian, karena mereka keluar dari Gaza hanya dengan satu-satunya baju yang melekat di badan. Anak-anak ini akan dibawa ke penampungan di kota Amman, Yordania. Lokasi ini disediakan oleh pihak pemerintah Kerajaan Yordania. Evakuasi anak-anak Gaza dilakukan oleh tentara Kerajaan Yordania akibat beratnya penyakit yang diderita dan tidak ada lagi rumah-rumah sakit yang bisa merawat di Gaza. Sementara itu, aktivitas penyaluran bantuan pangan masih terus berjalan. Relawan Eko Sulistyo mengatakan Yordania menjadi satu-satunya pintu masuk bantuan internasional menuju Gaza. Pemirsa, untuk mengetahui situasi di Gaza, Palestina, kita akan bergabung dengan Fikri, relawan Mercy yang ada di sana. Selamat siang, Mas Fikri. Bagaimana situasi di sana? Bagaimana kondisi serangan Israel yang ada di Palestina saat ini? Apakah sudah ada membaik atau justru malah makin parah? Selamat pagi waktu Gaza, Mas Pram dan juga Mbak Aulia. Selamat pagi, Mas Fikri. Ya, selamat pagi waktu Gaza, Mas Pram dan juga Mbak Aulia. Memang kondisi di jalur Gaza sangat buruk sekali, di mana kemarin pihak Israel membantai atau membombardir jalur Gaza di bagian tengah, salah satunya di kota Nusairat, di kota Birbala, di kota Al-Zawaida, dan juga di kota Al-Burj yang ada di jalur Gaza bagian tengah, sehingga menyebabkan 210 orang meninggal dan juga 400 lainnya mengalami luka-luka dalam kurun waktu 1 jam saja. Memang Israel saat itu dan juga Amerika sedang melaksanakan pembebasan sandera, yang dimana mereka berhasil membebaskan 4 sandera yang ditawan oleh Hamas. Namun akibat penyelamatan sandera yang dilakukan oleh mereka, terdapat 210 warga sipil dan juga 210 meninggal dan juga 400 lainnya mengalami luka-luka, dan ini sangat-sangat tidak sepadan yang diterima oleh masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza. Kalau saja Israel menerima proposal gencatan senjata sejak sebulan yang lalu atau bahkan berbulan-bulan yang lalu yang diusulkan oleh Hamas ke Mesir dan juga Qatar, pasti ini tidak akan terjadi. Dan juga memang hari ini sudah memasuki 246 hari atau sudah memasuki hampir 9 bulan lamanya genosida Israel belum juga berhenti. Dan Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan dalam kurun 24 jam terakhir saja ada 5 pembantaian dilakukan oleh Israel di kota Rafah, sehingga mengakibatkan 70 orang meninggal dan juga 190 lainnya mengalami luka-luka, sehingga total korban dari 7 Oktober lalu sampai hari ini menyentuh angka 36.800, di mana 15.000 lebih adalah anak-anak dan juga 10.000 lebih dari kalangan wanita, serta terdapat 493 tenaga medis dan juga 147 jurnalis yang menjadi target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu. Sedangkan korban luka-luka menyentuh angka 83.680, dan sekali lagi kebanyakan atau 74% korban agresi militer Zionis Israel ini adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan perlu ketahui saat ini akibat blokade atau penyerangan yang ada di kota Rafah, sehingga border satu-satunya untuk menyalurkan bantuan melalui kota Rafah itu tertutup sampai saat ini, sehingga terjadi kelaparan yang begitu dahsyat dan begitu hebat yang dirasakan oleh masyarakat Palestina.
sehingga Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan saat ini bertambah jumlah warga yang meninggal akibat malnutrisi dan juga dehidrasi menjadi 37 orang yang sebelumnya ada 33 orang, di mana saat ini bertambah menjadi 37 orang, di mana sebagian besar mereka adalah anak-anak. Mereka mengalami dehidrasi dan juga malnutrisi akibat blokade yang dilakukan oleh pihak Israel, terutama serangan pada Senin 6 Mei lalu yang ada di kota Rafah dan mengakibatkan jumlah korban terus bertambahan. Dan seperti yang saya sampaikan, ada 210 orang meninggal dan juga 400 lainnya luka-luka di jalur Gaza bagian tengah. Semuanya dilarikan ke Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa atau Martil Aqsa yang ada di kota Deir Balah, jalur Gaza bagian tengah, sehingga mengakibatkan penumpukan jenazah yang ada di rumah sakit tersebut dan juga korban-korban yang tidak bisa ditangani secara normal oleh petugas medis karena jumlah korban yang begitu signifikan atau begitu banyak drastis yang masuk ke rumah sakit, sehingga rumah sakit saat ini juga kekurangan tenaga medis, obat-obatan, dan tentunya bahan bakar yang sampai saat ini juga masih sangat sulit sekali didapatkan di jalur Gaza akibat blokade yang dilakukan oleh pihak Israel, sehingga terpaksa sejumlah rumah sakit yang ada di jalur Gaza ini harus menghemat daya listriknya. Malam hari mereka harus mematikan listrik akibat kekurangan bahan bakar, dan mereka harus memakai berulang-ulang alat-alat kesehatan yang itu sebenarnya tidak diperbolehkan dalam di bidang medisnya itu sendiri. Dan Israel juga bukan hanya di jalur Gaza bagian utara, di Gaza bagian tengah ataupun jalur Gaza bagian selatan maksud kami, namun Israel juga membombardir di sejumlah tempat yang ada di Sheikh Ridwan yang ada di jalur Gaza utara, sehingga mengakibatkan 4 orang meninggal dan juga 14 lainnya mengalami luka-luka. Dan saat ini walaupun Israel sudah mendirikan pelabuhan di jalur Gaza bagian utara, di jalur Gaza maksud kami, namun ternyata Amerika membuat pelabuhan di jalur Gaza adalah bentuk menurunkan pasukan-pasukan dan juga alat-alat tempur lainnya. Baik, yang Mas Fikri, selama 2 minggu setiap akhir pekan sekarang di tanah air ini, di titik setiap tanah air menggelar aksi bela Palestina. Tanggapan Anda, Mas Fikri, seperti apa? Apakah berefek positif untuk warga Palestina di sana? Ya, tentunya sangat berefektif positif ya, karena memang kita tahu perjuangan bukan hanya saja langsung turun di jalur Gaza sendiri, kita harus turun di tempat-tempat, kita harus menyuarakan aksi-aksi pembelaan Palestina dan juga melakukan donasi ataupun men-share video-video yang terjadi di jalur Gaza ini sangat efektif sekali, karena ini membuat mata dunia nanti terbuka dan semua masyarakat yang bukan hanya saja di Indonesia, namun nanti di seluruh dunia pun akan tergerak melakukan aksi ini, melakukan pemboikotan ini, melakukan donasi ini, ataupun melakukan share ke media-media untuk membuka mata dunia. Dan ini sangat-sangat positif sekali, dan semoga ini terus bisa dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia terkhusus, karena kita tahu bahwa kita juga masih mempunyai utang budi terhadap masyarakat Palestina, yaitu memerdekakan atau membebaskan Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Baik, terima kasih banyak Mas Fikri. Sayang sekali waktu kami terbatas. Semoga perjuangan Mas Fikri di sana juga terbayarkan dengan indahnya seperti juga yang kami lakukan di sini. Terima kasih banyak Mas Fikri. Salam sehat selalu Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.